Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Izar SPD, guru SMP Negeri 6 Pulau Punjung, calon guru penggerak Angkatan 6 Damasraya. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 Budaya Positif tentang praktik segitiga restitusi. Perkenalkan, Rahma Izar sebagai calon guru penggerak dengan fasilitator Ibu Neni Iriani, pengajar praktik Ibu Siska Erliani. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 3 langkah restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tugas yang pertama dari praktik segitiga restitusi ini yaitu membuat 2 skenario lengkap terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Fauzil masuk ke kelas. Setelah minta izin buang air ke kamar kecil, dia langsung menghampiri Julia yang duduk di depan, yang sedang serius membuat tugas. Fauzil menarik pena Julia serta menyemprotkan air minumannya ke wajah Julia. Secara spontan, Julia mengeluarkan kata-kata kotor. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor setelah kegiatan PBM. Kasus 1 tentang permasalahan Fauzil mengganggu temannya sedang membuat tugas. Untuk dialog atau skenario dapat sama-sama kita baca pada slide ini. Untuk kasus 2 itu tentang Julia berkata kotor saat diganggu Fauzil sedang membuat tugas. Skenarionya dapat sama-sama kita baca pada slide ini. Nah, untuk tugas kedua itu mempraktikkan segitiga restitusi untuk 1 orang murid. Di sini saya mengambil kasus yang kedua yang dilakukan oleh Ananda Julia, yaitu mengeluarkan kata-kata kotor di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Julia. Silakan duduk. Sekarang coba Julia ceritakan. Tadinya dia ke
Apakah dengan mengeluarkan kata kotor itu solusinya? Tidak, Bu. Tidak kecepatan. Juga tidak sengaja karena juga lagi emosi, Bu. Julia tahu kalau mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya dengan manusia juga bermasalah, tapi juga dengan Allah. Karena Allah sangat membencinya. Iya, Bu. Baiklah, ibu tidak ingin terus mengungkit kesalahan Julia. Julia sudah tahu salah kan? Iya, Bu. Sekarang bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Mari sama-sama kita berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan situasi yang seperti ini. Julia berbuat salah pasti ada alasannya. Julia ingin diakui dan ingin dihargai karena sedang bertugas. Ya, Iya, Bu. baiklah. Julia, sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita, ataupun sekolah kita. Mana yang kita percaya selama ini? Pada bagaimana Julia yang bertunjukkan? Saling menghormati dan saling menghargai, Bu. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas dan harus berbuat baik kepada orang lain, Bu. Ya, Julia mengingat baik semua keyakinan kelas kita. Tapi apakah dengan mengeluarkan kata kotor itu Julia sudah menghargai orang lain? Tidak, Bu. Baiklah, sekarang apa yang bisa Julia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Julia minta maaf, Bu. Minta maaf itu mudah Julia, tapi bagaimana ke depannya? Julia janji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Apakah Julia berjanji dengan hati? Iya, Bu. Berjanji dengan Tuhan? Iya, Bu. Baiklah, ibu akan pegang janji Julia. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas kembali. Makasih, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang praktik segitiga restitusi yang diadakan kemarin. Menurut saya, penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi membuat saya berubah dan bertekad dalam hati tidak akan mengulanginya lagi. Saya malu pada diri saya sendiri. Saat itu, ibu guru membimbing saya dan membantu untuk mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Semoga penyelesaian masalah ini dipertahankan dan diikuti oleh guru lain. Demikianlah paparan saya mengenai praktik segitiga restitusi. Salam dan bahagia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.